Oke cuy, hari ini kita lanjutin ke Cianjur Selatan. Kita udah deket beloknya yang kalau kalian pernah ke Citambur, nah jalannya lewat situ cuy. Ntar lagi kita nyampe pertigaannya, pertigaan ke Cianjur Selatan. Kita lewat sana, di sana ada jalan yang cukup asik sih buat kalian nongkrong-nongkrong. Kalau kalian bosen sunmori ke Sumbul mulu, ke Naringgul mulu. Nah, di sini ada jalan alternatif satu lagi buat main gitu ya, buat foto-foto. Gak kalah asik, gak kalah enak gitu ya pemandangannya. Masih melewati kebun warga, teman-teman. Nah, di sini kita lewat ke kiri masuknya. Kalau dari arah Bandung tuh ke kanan gitu ya. Intinya yang ada patung cangkir saja. Nah, yang ada patung cangkir ini kalian belok ke sini masuk. Kalau kalian mau istirahat dulu, mau jajan-jajan dulu, banyak di sini tukang tukang dagang ya cuy. Dagang apa aja itu cemilan. Kalau kalian nggak suka cemilan di pinggir jalan, lurus sedikit cari tempat ada restoran. Apalagi kalau kalian masuk ke situ Petenggang, nah di sana ada tempat makan yang enak. Sebenarnya di sana juga sebelah kiri ada kafe cuy, cukup enak, sangat enak bahkan karena asik gitu ya tempatnya. Sini kita lurus. Tadi kan kita jalannya pulang ke Cianjur tuh lewat Gunung Sumbul. Nah, kalau sekarang kita lewat ke Walini, teman-teman. Ke Walini, kemudian nanti tembusnya belok ke Jembatan Lewi Gudang. Nah, kalau dari sini arah ke perbatasan Cianjur Bandung tuh dekat banget, cuy. Yaitu ke Lewi Gudang itu udah termasuk batas dari Cianjur Bandung gitu ya. Kalau lewat ke sana, lewat ke Gunung Sumbul lagi, perbatasannya ya Gunung Sumbul, jauh lagi jaraknya setengah jam gitu ya. Kalau dari sini dekat 15 menit juga nyampe gitu ya, teman-teman. Tapi hati-hati, ke sini jalannya lebih licin daripada ke Sumbul. Karena kalau ke sini tuh kita jalannya lewat cor. Cor ini kalau kena basah aja udah licin. Nah, kalau yang jualan di sini juga ada. Oh, ini udah bisa tabar. Wow, wow, wow. Sini banyak polisi tidur. Nah, di sini kalau buat prewed gitu ya enak banget. Foto-foto wedding. Bagus suasananya, bersih tempatnya gitu ya. Enak buat kalian fotografer gitu ya, yang ada yang sewa weddingnya tema Sunmori gitu ya, keren banget pasti. Oh, sini juga perumahan warga itu teman-teman, banyak warga daerah sini, terutama mereka karyawan-karyawan perkebunan teh gitu ya. Jadi rumahnya punya sendiri-sendiri, ke masjid juga ada, enak gitu ya. Oh ya Allah, cantik banget itu yang pakai kacamatanya. Nah, di sini kalau mau ke masjid juga enak gitu ya, deket karena ada perumahan. Ini kebiasaan si GSX nih, rem belakangnya agak ngeblong. Kalau rem depan dia pakem banget tuh. Sekali ngerem juga langsung respon gitu. Kalau yang belakang harus agak panas dulu. Nah, kalau udah panas kayak gini baru dia ngerespon. Kalau dingin wah ngeblong dia. Nah, jadi belokan tajam. Si ini tuh perkebunan teh Sinumbra, luas banget. Biasanya kalau lagi apa namanya, lagi musim hujan kayak gini tuh
tehnya mulai menghijau lagi gitu ya. Kalau kalian mau ke Citambur, arahnya ke sini. Seperti yang gua bilang tadi, beloknya dari sana cuy, dari perkebunan Walini, kemudian belok kiri. Kalau dari arah Bandung, beloknya belok kanan. Nah, kalian baru bisa ke sini. Citambur, walaupun hari weekend ataupun hari ramai kayak gini, tiketnya masih sama 10.000 ya. Jadi kalau kalian mau wisata gitu ya, cari yang murah, cari yang tempatnya enak, adem, Citambur cocok cuy. Karena tiketnya murah, plus spot fotonya banyak gitu ya. Tapi kalau kalian mau masuk spot foto, biasanya bayar tiket lagi di dalam. Jadi setelah ada tiket lagi di dalam. Harganya Rp5.000 per spot foto gitu ya. Tapi itu tidak di jam, tapi sepuasnya gitu. Kalian bebas buat main di sana. Ya Allah, kayak dia sanggup. Astagfirullah, itu truk lagi. Elok muatannya sampai ada berapa orang itu di atas itu. Oh, itu ada motor setir mobil sih. Keren, keren unik sih Bapak. Aduh, ada aja ya ide kreatifnya. Tapi kalau di jalan licin gimana itu? Tapi gak ada jalan licin sih di sini. Aduh, ini lihat pemandangannya indah banget ya Allah. Buat foto-foto mah enak. Yuk kalian yang Sanmori itu jangan ke Rancambali mulu atau ke sini kali-kali, ya, banyak tempat jajan di sini, banyak bengkel di sini juga ada tuh. Kayak temen gua yang di video sebelumnya itu kan jauh ke bengkel tuh. Kalau ke sini ada cuy, buat tambal ban, buat apa. Dan aduh ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4 tahun lagi mudah-mudahan dapat seseorang. Amin. Dibawa main ke sini tuh gak ada bosannya sih, ke kebun teh gitu ya. Bukan gak ada bosannya sih, karena kita bukan orang sini, walaupun kita juga termasuk warga Cianjur Selatan. Kita lewat sini tuh hanya mudik dan pulang saja gitu. Kalau kecuali kalau kayak gini sengaja main gitu ya, kita pasti lewat ke sini. Nah, kalau ke rumah gua ke Cianjur Selatan, gua beloknya ke sini, ke kiri. Nah, kalau ke sana ke Citambur, masuk ke Cianjur Selatan juga sih. Kita mau ke perbatasan Cianjur Selatan dan Bandung. Nah, di sini tuh biasanya banyak orang yang pancing di jembatan ini karena jembatannya tinggi banget sih. Terekam nanti. Uh, banyak ranting di atas kepala. Tuh, jadikan tempat istirahat ya, tempat cuci mobil, apalagi mobil yang mau dibawa ke kota biar bersih, cuci dulu di sini. Nah, ini eh, jembatan yang dibangun oleh pemerintah Bandung tahun 2010, dan ini masuk ke kawasan Cianjur Selatan. Ada sedikit cerita, dulu cerita menarik di jembatan itu, kita ceritakan di depan. Dulu ketika belum ada kemajuan, bukan belum ada kemajuan ya, belum banyak pembangunan di sini, jembatan ini jembatan paling ditakuti oleh warga. Kenapa dia bisa ditakuti? Banyak angkutan umum atau mobil-mobil elaf dia yang kesini, dia nemu jenazah atau mayat di jembatan itu cuy. Korban biasanya
korban begal atau korban pembunuhan gitu, disimpan di sana atau dibuang ke sungai yang ada di bawah, tapi kebanyakan disimpan sih. Nah, dulu cerita dari orang-orang terdahulu di sini, orang-orang tua, jembatan itu juga selain pembuangan orang hasil pembunuhan, dia juga bisa dibuat jembatan pembuangan mobil-mobil atau kendaraan yang sudah rongsok, dibuang ke jembatan sana, karena di sana tuh ada lewi itu semacam kolam yang besar gitu sih, terus kedalamannya mencapai meteran, lebih dari 5 meter gitu. Mobil truk aja bisa tenggelam gitu kalau dibuang ke sana. Tapi setelah ada pembangunan, setelah ada warung, setelah ada tempat mancing, alhamdulillah cerita itu udah gak ada lagi gitu ya di kita. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan udah gak ada lagi. Tetapi beberapa bulan ke belakang, warga Cianjur Selatan itu, khususnya kecamatan Cikadu ya, digemparkan oleh begal yang beroperasi di Gunung Sumbul gitu ya, yang tadi kita lewati. Ada yang operasi di sana katanya, ada yang dapat juga 2 orang. Susah ini ngobrolnya sambil jalannya loncat-loncat sih. Kita harus agak bawa kencang nih biar loncatnya makin kencang juga. Itulah legenda kisah mistis dulu. Bahkan ini saya dulu pas nyaba itu bepergian jauh dari Cianjur Selatan ke Bandung, rombongan eloknya yang ditumpangi nenek saya dulu katanya nemu mayat di sana, mayat yang ditutupin daun pisang. Jadi kalian yang mau touring jauh-jauh buat mau ke tempat-tempat pelosok seperti ini, pastikan punya surat izin. Bisa surat izin touring atau surat apa, biar kalian punya data kalau amit-amit terjadi apa-apa di jalan, kalian punya jejak gitu ya. Lebih bagus lagi kalian perginya bertim, jangan sendiri kayak gini sih. Kalau gua sendiri kayak gini karena udah terbiasa mungkin ya, warga sini kadang pulang dari Bandung juga malam gitu ya, kemalaman, gak ada masalah sih. eh tapi yang namanya musibah gitu ya, yang namanya kecelakaan, gak ada yang tahu nimpanya ke setiap orang tuh kapan dan di mana gitu. Jadi kehati-hatian itu perlu kita tingkatkan. Jangan sampai kalian senang main kemudian keselamatan kalian abaikan, itu jangan cuy. Karena kebanyakan ya kita itu main-main aja, nggak ngelihat kondisi trek yang kita gapai itu, yang kita tuju itu kayak gimana gitu ya. Apakah jalannya rawan longsor, apakah rawan bencana alam, atau rawan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi masuk ke pelosok desa kayak gini cuy. Mendingnya kalau motor kalian sering diservis gitu ya, atau kalian bisa servis sendiri, mungkin kendaraannya gak akan terjadi apa-apa. Tinggal kita bekal buat diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya bekal buat diri sendiri tuh jaga-jaga cuy, takutnya ada apa-apa di jalan ke diri kita. Apalagi di tempat sepi kayak gini kan jarang orang gitu, kecuali siang kayak gini banyak orang yang berlalu lalang kebun, kemudian banyak yang pergi ngerantau gitu ya, banyak. Kalau malam sepi banget ini, kebun nggak ada gitu ya, yang ngerantau juga nggak ada, ngapain malam-malam kesini gitu. Ini trek yang kita tuju udah sedikit kering. Wow.
udah agak terlalu licin karena udah siang jam 11, kemungkinan tadi udah panas, kena panas, dan ini udah mendung lagi. Mudah-mudahan nyampe ke rumah nanti gak hujan. Kalau hujan, bahaya itu. Ini tuh sebenarnya tuh jalan provinsi ya, tapi belum dicor, belum diaspal. Entah tidak apa ya, entah agak keperhatiin sama pemerintah atau gimana ini. Saya juga, soalnya ini udah berpuluh-puluh tahun, saya aja hidup udah 24 tahun gitu. Udah 24 tahun jalannya masih gini-gini aja gitu cuy, nggak ada perkembangan. Nah tapi setelah kita lihat di Jawa Barat ini, Gubernur Kang Deddy Mulyadi katanya jalan di Cianjur Selatan di Kecamatan Cikadu ini bakalan diperbaiki. Mudah-mudahan bener gitu ya, gak kayak dulu-dulu. Kalau pemerintah dulu cor jalan berapa ribu meter gitu ya, tapi di mana itu cuman berapa ratus meter gitu yang dicornya. Mungkin programnya belum terrealisasikan karena ya anggaran pemerintahan itu saling tarik menarik, banyak kebutuhannya gitu. Kecuali kalau pemimpinnya pintar seperti Kang Deddy gitu ya, ada beberapa anggaran yang dipangkas bahkan dinolkan kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat. Itu keren banget sih. Saya baru pertama kali lihat ada sosok pemimpin yang seperti itu. Nah mudah-mudahan jalan seperti ini nantinya bisa dicor, karena kasihan. Kenapa kasihan? Saya pengalaman ada saudara yang lahiran tapi nyungsang. Nyungsang itu dia lahirnya kaki dulu gitu ya, bukan kepala dulu. Lahirnya kaki dulu, akhirnya si bidan gak sanggup nangani itu. Bidan kampung tuh gak sanggup nangani lahiran di tempat, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Soreang. Coba bayangkan, dalam keadaan mau lahiran, yang lahirnya kaki dulu nyungsang gitu ya, kemudian si ibunya dibawa ke sini lewat jalan kayak gini, lewat jalan licin, pakai mobil juga yang namanya di kampung masih susah cuy. Gak ada ambulans ada sih, tapi entah kenapa ya di desa tuh gak dipakai gitu. Waktu itu gak dipakai, mungkin karena kalau ke desa aksesnya jauh lagi cuy dari rumah. Karena wilayah desa di Cianjur Selatan tuh, di Kecamatan Cikadu khususnya, luas-luas. Satu desa tuh mungkin kalau dibandingin di Kabupaten Bandung bisa setara 2 atau 3 kecamatan gitu luasnya. Itu baru desa gitu ya, karena penduduknya masih sedikit. Mungkin kita lihat aja dari tadi, perumahan warga walaupun tempatnya udah maju tapi masih belum sepadat di Bandung gitu cuy. Nah ini kita sudah masuk Cibuni Estate. Ini perkebunan teh Cibuni. Kalau yang tadi perkebunan teh Sinumra. Banyak suara burung karena di sini tuh dilarang berburu ya. Jadi di area ini tuh dilarang ada yang berburu. Jadi burung-burung masih asri di sini. Kenapa jangan berburu di area perkebunan? Alasannya yang pertama, burung itu sebagai rantai makanan sih. Jadi kalau kita berburu burung, siapa nanti yang makan insekta gitu? Insekta itu hewan yang bagian tubuhnya dibagi menjadi 3, ada kepala, dada, dan perut, seperti belalang gitu ya, capung dan lain sebagainya. Itu insekta. Nah kalau burung-burungnya diburu, gak ada lagi tuh yang makan mereka, makan hama-hama tanaman sebagai musuh alami gitu ya. Aduh, sini jalannya loncat-loncat. Kita mau buru-buru juga gak bisa buru-buru, ini hujan, udah mau hujan.